Halo teman-teman, semoga kalian semua sehat ya. Lagi cari HP baru buat dipakai harian atau mungkin buat hadiah akhir tahun? Pas banget, karena hari ini kita bakal bahas deretan HP terbaik di harga 1 jutaan rupiah untuk Desember 2025. Memang di harga segini jangan berharap fitur premium, tapi percaya deh, pilihannya sekarang makin matang dan value-nya tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Yuk, langsung kita mulai dari rekomendasi pertama. Xiaomi Redmi 15C, paket lengkap dengan harga super irit. Kick off kita mulai dari Redmi 15C. Kalau kalian pengen HP dengan paket fitur yang komplit banget di harga 1 jutaan awal, ini salah satu kandidat terkuat. Layarnya gede banget, 6,9 inci tipe IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling medsos jadi mulus. Yang menarik, brightness-nya mencapai 810 nits dan sudah dapat sertifikasi TUV. Artinya lebih jelas di luar ruangan dan lebih ramah mata. Performanya ditenagai chipset Helio G81 Ultra dengan pilihan RAM 6 atau 8 GB dan storage 128 atau 256 GB yang bisa ditambah micro SD. Skor Antutunya sekitar 260 ribuan poin. Performanya cukup untuk tugas harian, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan game ringan seperti Mobile Legends di setting low medium. Jangan harap untuk Genshin Impact ya. Kameranya sensor utama 50 megapiksel yang cukup untuk dokumentasi sehari-hari. Sayangnya kamera depannya cuma 8 megapiksel untuk video call dan selfie sederhana. Rekaman video maksimal 1080p. Baterainya besar banget, 6000 mAh, dan didukung charging 33 watt yang termasuk cepat di kelasnya. Bahkan ada reverse charging 10 watt buat jadi powerbank dadakan. Fitur tambahannya, ini nilai plusnya. Ada NFC buat bayar-bayar, sertifikasi IP64 tahan debu dan ciprakan air, dan sudah pakai HyperOS 2. Lengkap banget untuk harganya. Kesimpulannya, cocok buat kalian yang mau HP dengan layar besar dan smooth 120 Hz, baterai gede plus charger cepat 33 watt, dan fitur lengkap NFC IP64. Ini adalah all-rounder dengan harga sangat bersahabat. Dua, Motorola Moto G06 Power, raja daya tahan baterai 7000 mAh. Namanya aja power, ini bukan sekedar gimmick. Kalau urusan baterai, Motorola G06 Power ini nggak ada lawannya di list kita. Layarnya 6,8 inci IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz dan dilindungi Gorilla Glass 3. Brightness-nya 600 nits, cukup untuk penggunaan normal. Pengalaman 120 Hz-nya tetap smooth. Performanya memakai varian Helio G081 Extreme sedikit lebih tinggi dari Ultra dengan konfigurasi RAM 4 GB yang bisa di-boost sampai 12 GB dan storage 128 GB. Skor Antutunya sekitar 270 ribuan poin, selevel dengan Redmi 15C. Kameranya sensor utama 50 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Rekam video 1080p. Fokusnya jelas bukan di sini, tapi hasilnya masih oke untuk harga segini. Baterainya inilah mahkotanya, 7000 mAh. Ini kapasitas terbesar di rekomendasi kita. Dengan charging 18 watt, isi ulangnya agak lama, tapi sekali charge bisa tahan 2-3 hari pemakaian normal. Fitur tambahannya, Motorola kasih stereo speaker dengan Dolby Atmos, sesuatu yang jarang di kelas ini. Juga ada NFC dan IP64. Yang menarik, dia langsung pakai Android 15 yang bersih untuk performa yang optimal di hardware ini. Kesimpulannya, cocok banget buat kalian yang prioritas utamanya adalah baterai yang awet sepanjang masa. Cocok buat yang mobilitas tinggi, tukang bikin konten lapangan, atau buat yang males ngecas setiap hari. Bonus speaker stereonya juga keren. Tiga, Infinix Smart 10 Plus, pilihan RAM besar dan harga sangat terjangkau.
Ini dia HP yang sering jadi andalan toko online dengan harga promo yang menggoda. Infinix Smart 10 Plus menawarkan spesifikasi yang cukup solid di harga yang sering nyentuh di bawah 1 juta. Layarnya 6,67 inci IPS LCD 120 Hz dengan brightness 700 nits. Kualitas layarnya standar untuk kelasnya, tapi kehadiran 120 Hz-nya tetap menjadi nilai tambah. Performanya pakai chipset Unisoc T7250. Yang menonjol adalah kapasitas RAM 8GB plus virtual RAM 8GB. Jadi total bisa terasa seperti 16GB. Storage-nya 128GB. Cocok buat yang suka buka banyak aplikasi sekaligus. Kameranya spesifikasinya lebih sederhana, 8 megapiksel baik untuk belakang maupun depan. Ini titik komprominya. Tapi uniknya, bisa rekam video hingga 1440p 30fps yang jarang di segmen ini. Baterainya 6000 mAh dengan charging 18 watt. Daya tahan sangat baik. Fitur tambahannya tetap ada NFC dan IP64. Yang unik ada klaim stereo 300% volume untuk suara yang keras dan menggunakan Android 15 Go Edition yang lebih ringan untuk performa optimal di hardware ini. Kesimpulannya, cocok banget buat kalian yang budget sangat ketat tapi butuh HP dengan RAM besar untuk multitasking dan daya tahan baterai yang bagus. Pilihan yang tepat untuk HP kedua atau buat anak sekolah atau kuliah. Empat, Realme C71C tangguh dengan charger super cepat 45 watt. Realme C71 ini punya kejutan di bagian chargingnya. Di lautan HP 1 jutaan yang biasanya pakai charger 18 watt, dia muncul dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Layarnya 6,67 inci LCD dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 725 nits. Kualitasnya baik, cukup terang. Performanya sama seperti Infinix Smart 10 Plus, pakai chipset Unisoc T7250. Pilihan RAM-nya dari 4 hingga 8GB dengan teknologi Dynamic RAM yang bisa mengoptimalkannya. Skor Antutunya sekitar 250 ribuan poin, selevel dengan Redmi 15C. Kameranya sensor utama 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Spesifikasi kamera depannya termasuk yang paling rendah di list ini. Jadi pertimbangkan kalau sering selfie. Rekaman video maksimal 1080p. Baterainya kapasitasnya sangat besar, 6300 mAh. Tapi yang bikin heboh adalah flash chargingnya 45 watt. Ini kecepatan flagship di tahun lalu. Baterai besar bisa diisi ulang dengan sangat cepat. Fitur tambahannya punya NFC, yang membuatnya spesial adalah sertifikasi MIL STD 810H untuk ketahanan terhadap goncangan dan suhu ekstrim, serta IP64. Ada juga fitur Sonic Wave Water Ejection buat mengeluarkan air dari port charging. Kesimpulannya, cocok buat kalian yang sering buru-buru dan benci nungguin HP ngecas. Charging 45 watt adalah nilai jual utamanya. Ditambah lagi, HP ini dirancang lebih tahan banting, cocok untuk penggunaan kasar atau buat yang kerja di lapangan. Lima, Poco C85, saudara kembar dari Redmi 15C dengan sentuhan gaming. Poco C85 ini seperti saudara kembar dari Redmi 15C yang tadi kita bahas dengan spek sheet yang mirip, tapi mungkin memiliki tuning software yang sedikit berbeda, mengusung jiwa gaming ala Poco. Layarnya sama persis, 6,9 inci IPS LCD 120 Hz, 810 nits dan TUV certified. Bedanya ada fitur Wet Touch 2.0 yang bikin layar tetap responsif saat terkena air dan dilapisi Gorilla Glass 3. Performanya identik, Helio G081 Ultra, pilihan RAM 6 atau 8GB dan storage 128 atau 256GB. Skor Antutunya juga di range 260 ribuan poin. Performa sehari-hari dan game ringan akan sangat mirip. Kameranya konfigurasi yang sama, 50 megapiksel utama dan 8 megapiksel depan. Baterainya kombinasi yang sama bagusnya, 6000 mAh dengan 33 watt fast charging dan reverse charging 10 watt. Kombinasi yang sempurna.
Fitur tambahannya juga memiliki NFC dan IP64. Karena dari Poco, mungkin ada beberapa optimasi gameplay di HyperOS 2-nya. Juga ada klaim volume booster 200% untuk suara yang lebih keras. Kesimpulannya, pilihannya jadi mirip dengan Redmi 15C. Kalau kalian lebih suka brand Poco atau mungkin ada perbedaan harga atau servis yang menguntungkan, ini pilihan yang sama solidnya. Fitur Wet Touch-nya bisa jadi nilai tambah. Vivo Y19s Pro, fokus pada charging cepat dan desain. Vivo Y19s Pro ini fokus pada satu hal, mengisi daya secepat mungkin. Di spek lainnya, dia melakukan beberapa kompromi. Layar 6,68 inci HD Plus dengan brightness sekitar 765 nits. Di sini ada kompromi, refresh rate-nya hanya standar 60 Hz, bukan 120 Hz seperti kebanyakan pesaing. Ini perbedaan yang cukup terasa saat dipakai. Performa menggunakan chipset Unisoc T7250 yang sedikit di bawah T7250, RAM 4 atau 6 GB. Skor Antutu sekitar 230 ribuan poin, yang terendah di list. Untuk tugas harian masih cukup, tapi jangan menuntut banyak. Kamera 50 megapiksel utama dan 5 megapiksel depan. Baterai dan charging kapasitas 6000 mAh yang besar, tapi yang utama adalah flash charge 44 wattnya yang sangat cepat, hampir menyamai Realme C71. Fitur tambahan ada IP64, Wet Touch, dan Dual Stereo 300% audio. Juga ada fitur AI Erase untuk edit foto, tapi tidak ada NFC. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang sangat mementingkan kecepatan charging 44 watt dan suara yang keras, tapi tidak terlalu membutuhkan layar 120 Hz atau fitur NFC. Performanya cukup untuk pemakaian paling dasar. Infinix Hot 61i, the all-around champion. Rekomendasi utama. Nah, kalau gue ditanya mana yang paling worth it dan speknya paling mentereng di kisaran 1 jutaan akhir 2025, Infinix Hot 61i ini jawaban kuatnya. Dia kayak gabungan kelebihan semua HP di atas. Layar 6,7 inci IPS 120 Hz dengan sampling rate sentuhan 240 Hz yang bagus untuk gaming responsif dan brightness 700 nits. Lengkap. Performa pakai Helio G81 Ultimate, varian tertinggi dari seri G81 di list ini. Dikombinasi RAM 68 GB plus extended RAM dan storage hingga 256 GB. Skor Antutu mencapai 280 ribuan poin, yang tertinggi di antara semua rekomendasi kita. Kamera 50 megapiksel utama dan depth sensor, dan kamera depan 8 megapiksel dengan LED flash untuk selfie di gelap. Ada fitur vlog mode dan dual video. Baterai dan charging 5160 mAh dengan fast charging 45 watt, sama cepatnya dengan Realme C71, plus reverse charging 10 watt, combo yang perfect. Fitur tambahan ini yang bikin menang, lengkap banget. Ada NFC, IR Blaster buat remote AC atau TV, IP64, giroskop fisik yang penting untuk game AR atau mobile VR, dan jack 3,5 mm. Bahkan bodinya tipis, cuma 7,7 mm. Kesimpulan, cocok banget buat semua kalian yang ingin hampir semuanya. Performa terbaik di kelasnya, charging super cepat 45 watt, fitur terlengkap NFC, IR Blaster, IP64, dan layar 120 Hz. Menurut gue, ini adalah HP 1 jutaan dengan nilai tertinggi atau best value for money Desember 2025 ini. Jadi, seperti itulah pilihan HP 1 jutaan terbaik versi kita untuk bulan ini. Semoga informasi tadi bisa jadi panduan sebelum kalian membeli. Kalau kalian punya rekomendasi lain atau pengalaman pakai salah satu HP di video ini, boleh banget share di komentar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, sampai jumpa di video selanjutnya.